Pernah penasaran nggak, kenapa sih pertengkaran itu bisa terjadi? Apa sih yang menjadi penyebab perselisihan itu terjadi? Aku menemukan bahwa pertengkaran itu bisa terjadi di semua umur. Nggak melihat tua atau mudanya, tetap aja bisa bertengkar. Dan asal dari pertengkaran dan perselisihan sebenarnya dari hawa nafsu yang ada dalam tubuh kita. Kita punya keinginan untuk mendapatkan sesuatu, tetapi ketika tidak mendapatkannya, akhirnya kita membunuh. Ketika aku iri karena tidak mencapai tujuanku, akhirnya aku malah bertengkar dan berkelahi. Padahal baru aja kemarin aku baca firman Tuhan bahwa hikmat yang dari atas adalah murni, pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, berbuah yang baik, yang tidak memihak dan tidak munafik. Yang berbeda banget dengan pertengkaran dan perselisihan, karena asalnya dari hawa nafsu manusia. Aku juga tidak memperoleh apa-apa karena tidak terlebih dahulu berdoa. Atau berdoa tapi tidak menerima apa-apa karena ternyata aku salah berdoa. Lalu aku berpikir, apa kita bisa salah berdoa? Bisa. Karena ternyata kita lebih sering berdoa dengan tujuan yang berakhir untuk memuaskan hawa nafsu kita. Kita bisa berdoa sesuai keinginan kita, aku setuju. Tapi aku sadar bahwa ketika semakin kenal Tuhan, semakin kenal kebenaran, maka kita semakin dibentuk untuk membedakan mana yang salah, mana yang benar di mata Tuhan. Benar, kita bisa minta apa aja, tetapi kehendak Tuhan itu jauh lebih penting tahu untuk dinyatakan dalam hidup kita. Firman Tuhan hari ini bilang, "Hai kamu orang-orang yang tidak setia. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah?" Jadi, barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Kenapa bisa disebut orang yang tidak setia? Aku sempat bertanya-tanya sih. Karena jika kita mencintai Tuhan dengan sepenuh hati kita,
dengan sepenuh jiwa kita, dengan sepenuh kekuatan kita, maka kita akan sepenuhnya taat dan memilih untuk melakukan apa yang Tuhan sukai. Tetapi aku sadar kalau aku masih suka bolak-balik antara mengikuti Tuhan dengan mengikuti dunia, maka aku bisa disebut sebagai orang yang tidak setia. Kita nggak bisa mengikuti Tuhan dan di saat yang bersamaan menjadi sahabat dunia, karena arahnya berbeda, caranya berbeda juga. Kita harus pilih salah satu. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Perkataan ini benar banget ya. Lihat betapa kontrasnya yang Allah inginkan dengan yang dunia inginkan. Kontras kan? Itu sebabnya tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Jangan pernah kita menganggap kita bisa menghadapi iblis sendiri, dengan kekuatan sendiri, dengan pikiran sendiri. Kita merasa kita bisa menghadapi iblis. Nggak bisa. Kita perlu terlebih dahulu tunduk kepada Allah, tunduk kepada kebenaran. Barulah kita bisa melawan iblis. Firman Tuhan hari ini bilang, mendekatlah kepada Allah dan Allah akan mendekat kepadamu. Kapanpun, dimanapun, bagaimanapun, ketika kita mendekat kepada Allah, janji Allah bahwa Allah akan mendekat juga kepada kita. Itu sebabnya firman Tuhan bilang, tahirkanlah kemalanganmu, berdukacita dan merataplah. Hendaklah tertawamu ganti dengan ratap, dan sukacitamu dengan dukacitamu. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikanmu. Ingat, hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Allah yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Siapa kita sehingga bisa menghakimi sesama? Ternyata beda banget ya. Yang firman Tuhan inginkan dengan yang dunia inginkan, dengan yang firman Tuhan ajarkan dibandingkan yang dunia ajarkan. Beda banget ya. Semoga setiap kali kita baca firman, kita semakin banyak mendapatkan hikmat untuk membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang bisa menyenangkan hati Tuhan, mana yang bisa menyedihkan hati Tuhan. Ketika kita sudah dewasa secara rohani, kita tidak lagi berfokus kepada apa yang jadi keinginan kita kok, tapi kita berfokus kepada apa yang jadi keinginan Tuhan dalam hidup kita. Karena itu jauh lebih penting, itu jauh lebih berdampak dalam hidup kita, mengutamakan yang Tuhan inginkan.